Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya adalah Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti semester 2, Prodi Manajemen. Di sini, di ujian akhir semester, saya diberi kesempatan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bapak Imhar, untuk mempresentasikan mata kuliah dari pengantar ekonomi dengan tema hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Di sini saya akan membahas tentang masalah kemiskinan, di mana masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintahan di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan ketersediaannya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, di mana kita dapat membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan yang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan kapasitas penawaran atau produksi barang dan jasa yang memang berdasarkan pada peningkatan teknologi dan penyesuaian ideologi yang mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan dan alokasi, dan sumber daya produksi antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, dan perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kita masuk ke bab 2, yaitu pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan memang prosesnya itu yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, dan ini dikutip dari buku Tambunan pada tahun 2001, di mana pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan real masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan real masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto atau kita sebut dengan PDB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional atau kita sebut dengan PN. Menurut para ahli, Sukirno pada bukunya di tahun 2011, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat menjadi bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PN Barrel sejak lama ahli-ahli ekonomi yang telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi beberapa teori yang dikemukakan yang menerangkan antara hubungan di antara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pandangan teori-teori tersebut diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah teori klasik, di mana teori klasik ini lebih menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerjanya. Menurut mereka, tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Lalu yang teori kedua adalah teori neoklasik, di mana teori ini adalah melalui kajian empirikal yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran. Nah, teori ini menunjukkan sebuah kajian imperial yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan sebuah faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah teori Harrod-Domar, di mana ini mewujudkan suatu peranan investasi. Nah, teori ini mewujudkan peranan yang sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat, dan teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah teori Schumpeter. Dan ini lebih menekankan ke peranan usahawan, di mana peranan usahawan akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah sistematis pertumbuhan ekonomi. Di sini teman-teman bisa lihat ada kerangka berpikir, di mana ada pertumbuhan ekonomi yang kita sebut dengan X1, lalu ada pengangguran yang kita sebut dengan X2, dan juga kemiskinan yang kita sebut dengan Y. Nah, yang pertama adalah variabel dependent. Ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yang dalam penelitian ini adalah kemiskinan atau yang kita sebut dengan kemiskinan. Yang kedua adalah variabel independen, di mana ini mempengaruhi variabel lain dalam penelitian yang kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang variabel-variabel tersebut. Dari kerangka penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi itu naik, maka yang diharapkan pengangguran akan berkurang, sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang pula. Namun, jika pertumbuhan ekonomi turun, maka sama saja tidak mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu faktor pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Di mana faktor ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Lalu yang kedua adalah faktor non-ekonomi, di mana ini mencakup kondisi sosial, kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, ini sangat mempengaruhi sekali dalam pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi, atau bisa kita sebut juga dengan proses produksi. Nah, sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan melalui jumlah dan kualitas penduduk,
Nah, jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan semua hasil-hasil produksi. Sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sumber daya modal berupa barang-barang modal yang sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Kita masuk ke bab 3, yaitu kita bahas tentang kemiskinan. Di Indonesia, pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. BPS telah menentukan pendekatan kebutuhan dasar atau basic need sebagai kriteria pengukuran kemiskinan, di mana pendekatan kebutuhan atau pendekatan kebutuhan dasar tersebut berdasarkan batas pengeluaran minimum individu untuk konsumsi makanan yang setara dengan 2.100 kalori per hari dan konsumsi non-makanan. Sehingga dapat dikatakan kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi konsumsi makanan dan non-makanan melalui pendapatan yang dimilikinya. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi seharusnya diciptakan kinerja pembangunan yang semakin baik dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin rendah. Namun nyatanya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta, sehingga mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran yang berujung dengan meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini sesuai dengan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi yang memang cenderung menurun mengakibatkan tingkat pengangguran yang meningkat yang berujung meningkatnya tingkat kemiskinan. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu penyebab pengangguran di Indonesia. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat tentunya akan berkurang, sehingga dapat saja menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Sedangkan atau sedang mencari kerja, atau memang bekerja kurang dari 2 hari, atau juga seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun penyebab utama kemiskinan atau meningkatnya angka pengangguran di masa pandemi ini ialah banyaknya PHK karena adanya aturan pemerintah tentang lockdown, PSBB, dan social distancing. Kegiatan membatasi masyarakat untuk kerja ini dapat memicu bertambahnya angka pengangguran. Dari sini bisa kita simak, tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang memang dinyatakan dalam persentase. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja dan pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat tentunya akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Sekarang, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang kemiskinan. Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail, yaitu kemiskinan adalah kelaparan, kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal, kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah
tidak mempunyai pekerjaan, dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan, keterwakilan, dan kebebasan. Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Namun kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan di mana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau air minum yang bersih, atau juga untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi, yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menandakan bahwa akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap di lapangan kerja. Dengan semakin banyaknya tenaga yang terserap, akan mengakibatkan angka pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun. Lalu, apakah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat serta-merta menurunkan tingkat kemiskinan? Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terjadi di daerah tersebut tidak menyebar ke masyarakat lapisan bawah, atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta mampu menurunkan jumlah atau persentase penduduk miskin di daerah tersebut. Sekarang kita masuk ke solusi menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Di sini teman-teman bisa lihat kemiskinan merupakan salah satu masalah yang hampir dimiliki oleh setiap negara, baik negara berkembang maupun negara-negara maju. Segala upaya, baik dari peran pemerintah maupun masyarakat, telah dikerahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Berikut beberapa upaya dan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi serta mengurangi kemiskinan. Di antaranya adalah mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin, lalu meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya, juga membuka peluang investasi, lalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memajukan pariwisata serta keadaan sosial dan budaya. Lalu memperlebar dan menambah jumlah pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar. Membeli segala produk asli dalam negeri, lalu mengurangi impor dan memperbanyak ekspor. Dan juga memperbaiki infrastruktur sebagai sarana penghubung perekonomian. Dan yang terakhir adalah mendirikan balai latihan kerja untuk masyarakat. Nah, dari sini kita bisa tafsirkan kalau kemiskinan itu di negara Indonesia itu semakin banyak karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memang cukup memadai. Nah, disitulah peran pemerintah untuk turun ke bawah, melihat aktivitas para pencari kerja agar mereka bisa menyalurkan sesuai dengan standar mereka atau sesuai dengan kemampuan mereka. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah penelitian ini menjelaskan tentang analisis tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan dan menghambat dalam pembangunan suatu negara adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan amat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan,
Namun tidak hanya tingkat pendapatan yang menjadi masalah. Kemiskinan, kurangnya lahan pekerjaan, dan sumber daya manusia suatu negara yang rendah juga menjadi persoalan kemiskinan. Nah, pemerintah perlu memberikan anggaran kepada para pekerja terhadap program-program pelatihan. Pemerintah juga perlu mengawasi seluruh program dan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi, sehingga bisa diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan. Program tersebut bisa berdampak pada penurunan kemiskinan. Lalu yang terakhir adalah tujuan pertumbuhan ekonomi, di mana tujuannya adalah memajukan suatu negara, memperluas lapangan pekerjaan, menambah devisa negara, penguasaan terhadap teknologi produksi, dan menyejahterakan masyarakat dari suatu negara tersebut. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.